Salam, kita kembali Abam memasuki episode 937 ya Pak Anlis. Yuk kita mulai. Baik, pertanyaan dari wanita 44 tahun, menikah, memiliki 2 anak di kota Batam. Shalom Pak Eras. Pak, saya menikah sudah 21 tahun dan selama 21 tahun ini saya terus bergumul untuk hubungan ini. Banyak hal yang saya tidak bisa pahami dari suami saya. Dari awal kami menikah sampai hari ini, saya tidak pernah dipercayakan mengelola keuangan. Bahkan saya tidak pernah mengetahui berapa gaji suami saya tiap bulannya. Suami saya bekerja di sebuah perusahaan swasta. Saya hanya diberi uang belanja 60.000 per hari. Jadi untuk sebulannya 1,8 juta. Dan jumlah ini pun baru 3 tahun ini saja. Sebelumnya hanya 40.000 dan 30.000. Tapi saya tidak pernah mempermasalahkan ini Pak, karena bagi saya uang bukan segalanya. Ya, saya potong dulu. Dulu sebelum menikah itu apa komitmennya ya? Ya. Dulu kalau di konseling pernikahan seringkali kita tanyakan berapa gaji suami, berapa gaji istri, rela tidak dilihat atau diketahui istri gitu. Apakah waktu pernikahan tidak ditanyakan itu ya? Tapi pria seperti ini pria yang tidak bertanggung jawab dan bisa dikatakan jahat ya. Dia menyiksa menikah tapi memberi uang dalam jumlah yang terbatas, anaknya 2. Ini pria yang tidak baik. Tapi ya nasi sudah jadi bubur. Terus kalau itu yang membuat dia bahagia, maka bagi saya itu yang terbaik. Dan memang kami tidak pernah bermasalah urusan keuangan. Walaupun saya tahu kalau sebenarnya dia bisa punya gaji hampir 20 juta per bulan. Saya juga dulu pernah bekerja dan untuk posisi seperti suami saya minimal dia bisa dapat gaji kurang lebih segitu. Iya, enggak usah 20, 15 juta pun dia mestinya memberi istri paling tidak separuh. Iya. Istri kan ada kebutuhan untuk beli pakaian, untuk jajan. Ini kan sama juga menyiksa. Lebih baik dia tidak menikah daripada menikah lalu memberi gaji begitu minim. Ini jahat. Jahat. Pria seperti ini tidak akan diberkati. Suatu hari pasti dia akan mengalami kekeringan. Terus Pak, tahun 2020 lalu saya pernah mengalami anxiety disorder. Anxiety disorder. Ini sakit jiwa ini. Iya Pak. Ini depresi namanya, anxiety disorder. Ya gimana nggak anxiety? Dia bilang nggak apa-apa, 30-60 ribu. Tapi nggak, dia tertekan. Iya Pak. Jadi sampai kena anxiety disorder ya. Terus kurang lebih 3 tahun saya dalam penanganan psikiater. Saya mengalami depresi berat. iya, pria itu menikahi wanita untuk membuat dia depresi. Kalau terus-menerus dia menikahi pria hanya untuk membuat gila wanita ini. Jadi wanita itu menikah hanya untuk menjadi gila. Apa nggak jahat itu pria begitu? Terus saya berubah menjadi pendiam, suka menangis tanpa sebab, perasaan sedih yang mendalam bisa tiba-tiba saya rasakan. Perasaan tidak dihargai, dianggap tidak ada, dan tidak dipercaya membuat saya ngedrop. oh iya, pasti. Kalau ada pria seperti ini, bertobatlah. Berubahlah, kamu kejam. Kamu jahat. Kamu akan urusan dengan Tuhan. Bayangkan kalau itu anak perempuanmu atau anak gadismu. Bayangkan kalau itu adik perempuanmu. Bayangkan kalau itu emakmu atau mamamu. Ya, jangan jadi binatang. Oke, terus. Suami saya sangat baik kepada keluarganya dan kepada orang lain di sekitarnya, bahkan kepada anak-anaknya, tapi tidak pada saya. Kalau orang baik harus baik kepada semua orang. Kalau baik hanya kepada orang tertentu, tapi kepada istri sendiri dia begitu, dia bukan manusia yang utuh. Terus, saya selalu salah dalam pandangannya. Saya selalu dicurigai dan saya selalu dituduh selingkuh. ya mungkin dia menyesal menikah dengan wanita ini. Dan kalau ada pria seperti ini, coba ingat hidup ini singkat.
Kalau engkau sudah memilih wanita sebagai istrimu, apapun keadaannya, belajar terima. Itu membuat kamu bahagia. Terus. Sudah 12 tahun ini Pak, saya selalu diintimidasi sama suami saya. Katanya saya selingkuh. Saya dituduh untuk sesuatu yang tidak pernah saya lakukan, bahkan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh saya. Ya, terus. Saya hanya di rumah Pak. Saya tidak boleh melakukan apapun di luar rumah. Iya kan, di penjara kan. Padahal sebelumnya dia bekerja kan. Iya. Wanita baik-baik, mungkin juga cerdas. Wanita yang cerdas, wanita yang punya pendidikan. Jadi begini. Terus. Tahun 2009, saya pernah jualan pakaian. Saya boleh buka toko saat anak sudah pulang sekolah jam 14.30. Tapi jam 17.30 saya harus sudah tutup karena suami saya sudah pulang kerja. Jadi bukanya hanya 2:30 sampai 5:30, 3 jam. 3 jam. Toko apaan itu? Iya. Terus. Dan saat weekend saya tidak boleh jualan karena dia di rumah. Akhirnya jualan saya tutup Pak karena rugi. Saya rugi untuk bayar sewa. Dan di situ pun saya dituduh selingkuh karena ramah pada pembeli. Pak, 12 tahun ini saya tertekan. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Iya, jadi depresi lah. Terus. Kalau saya punya pulsa dan pulsanya berkurang, akan dituduh berselingkuh. Jadi dia tahu berapa menit panggilan masuk dan panggilan keluar di handphone saya. Dan tiap hari dia akan cek. Ya. Suaminya sakit jiwa, jadi istrinya jadi ikut sakit. Kalau ada panggilan dari nomor yang baru, dia akan dengan mudahnya menuduh saya selingkuh. Padahal bisa saja itu nomor kurir. Bahkan dia menuduh saya selingkuh dengan suami adik perempuan saya saat ada video call. Padahal saat video call itu adik iparku itu justru ngobrolnya dengan suami. Saya hanya duduk di sampingnya. Tapi malah saya dituduh punya hubungan khusus. Dan awal bulan Februari ini dia juga menuduhku selingkuh. Sampai akhirnya pertahananku runtuh Pak, aku hancur. Apa yang kulakukan tidak pernah membuat dia bisa percaya sama aku. Jujur Pak, saya bilang sama suami sebenarnya saya bisa bertahan bukan karena cinta, bukan juga karena anak-anak, tapi karena saya takut pada Tuhan. Aku yang telah memilih dia jadi pasanganku, maka aku harus bertanggung jawab atas pilihanku. Ada komitmen dalam pernikahan yang harus kupegang teguh. Aku tahu apa yang ku jalani ini memang menyakitkan, tapi aku tidak mau mengeluh kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagiku untuk protes pada Tuhan. Sudah sebulan ini saya diam Pak. Saya hanya duduk merenung sambil dengar lagu-lagu Bapak di YouTube. Saya takut tidak berkenan di hadapan Bapak. Saya berpikir bagaimana seseorang yang tiap hari memperkarakan hidupnya di hadapan Tuhan dituduh selingkuh dan berbuat senonoh dengan orang lain. Yang penting kamu tidak selingkuh. Kamu akan dibela Tuhan. Dan menurut saya memang kamu gak selingkuh. Kamu akan dibela Tuhan. Saya dengar begini marah. Dan Tuhan pasti marah. Ini kejam pria ini. Tapi pria ini cerdik, cerdas dan keras. Sewenang-wenang semena-mena. Terus. Saya merasa suami saya sangat jahat pada saya. Dia telah merusak mental saya. Dia menjadikan saya seorang tanda kutip pezina di dalam pikirannya yang kotor. Iya. Pak, apa yang harus saya lakukan? Maaf Pak, saya jadi curhat sama Bapak. Terima kasih kalau Bapak bisa membalasnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya bukan hanya membalas suratmu, saya akan mendampingi kamu. Saya akan suruh seorang konselor yang hebat. Ini kalau kelas ini kelas Bu Esther. Seorang konselor yang hebat yang akan mendampingi kamu. Kamu akan menjadi kuat. Kamu saja pulang ke LB3. Dunia ini tragis. Tapi sebelum kamu pulang ke LB3, kamu lihat bagaimana suamimu akan dipermalukan Tuhan. Saya tidak berharap, tapi Tuhan akan bertindak. Suamimu akan dipermalukan dan kamu siap melihat keadaan suamimu dipermalukan. Ya, suamimu bukan jahat, sangat jahat. Tapi kamu harus bisa mengampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dan dia tidak akan bisa dinasehati,
Karena kalau dia diajak bicara, dia menasihati orang. Kalau dia dituduh, dia akan pasti ngeles, menghindar, dan punya banyak alasan membela diri. Jangan banyak bicara. Menghadapi pria seperti ini, jangan banyak bicara. Senang kamu diam, susah kamu diam. Marah, kalau kau marah kamu diam. Tidak marah pun kamu diam. Jangan komentar apapun. Ya, jangan membuang mutiara kepada babi atau barang yang kudus pada anjing. Kamu diam saja dan serahkan ke Tuhan. Pengampunan harus kamu lepaskan. Sementara itu kamu doa pagi bersama saya. Punya doa pribadi. Nanti kalau puasa 30 hari, kau ikut puasa. Kita lawan masalah dengan kesucian. Perhatikan anak-anakmu dan jadi teladan untuk mereka. Supaya anak-anakmu jangan mewarisi gen orang tua laki atau bapak yang tidak takut Tuhan, yang semena-mena, yang kejam itu. Oke, teruskan. Selanjutnya dari pria usia 51 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak di Surabaya. Saya berjamaat di salah satu gereja di kota Surabaya. Tetapi saya suka mendengarkan ibadah di gereja lain yang disiarkan secara online di YouTube secara live streaming. Jadi setiap hari Minggu setelah saya pulang gereja mengikuti ibadah di gereja lokal saya sendiri, saya selalu mendengarkan ibadah di gereja lain, termasuk ibadah gereja GSKI di mana Bapak sebagai gembalanya. Yang mau saya tanyakan, apakah yang saya lakukan ini berkenan di hati Allah Bapa? Oh, kebetulan saya membaca nama gerejamu. Tidak disebut oleh Pak Andris, ya bijaksana, tidak dibaca. Gerejamu ini tidak mengajarkan ajaran seperti yang saya ajarkan. Ya, lebih cenderung kepada kemakmuran. Dan ini tidak membawa orang ke surga. Hanya bicara berkat-berkat jasmani, ketawa-tawa, atau ajaran yang hanya bersifat psikologi atau etika umum. Kamu harus mendengarkan khotbah saya. Oke, teruskan. Kadang saya merasa seperti kutu loncat, kurang setia kepada gereja lokal sendiri. Setia kepada gereja lokal itu tidak memberi nilai. Tidak memberi nilai apa-apa. Setia kepada Tuhan itu yang memberi nilai. Ya, kamu harus cari gereja di mana suara kebenaran atau kebenaran diajarkan. Tidak harus di GSKI, di mana saja. Asal kamu bertumbuh dalam Tuhan. Terus. Mohon tanggapan Bapak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Erastus. Dan saya berharap suatu hari nanti kita bertemu di langit baru, bumi baru. Saya ingin bercakap-cakap panjang lebar dengan Bapak. God bless you. Sebaiknya kamu pindah gereja, ke gereja di mana kebenaran diajarkan dan kamu bertumbuh. Kesetiaan kepada gereja bukanlah hal mutlak. Ya, cukup ya. Teruskan. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Eski Rilwani ya. Saya kenal, pernah ketemu Pak. Ini ada fotonya dengan saya. Karena ini menyangkut monoteisme ya. Betul ya, kita pindahkan saja di menjawab monoteisme ya Pak. Kita akan pindahkan di monoteisme. Teruskan Pak Andris. Baik. Selanjutnya dari pria 64 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak di kota Surabaya. Saya selama 7 tahun mengkhianati keluarga saya termasuk istri saya. Terlebih lagi saya mengkhianati Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Istri sudah beberapa kali minta cerai dan mau pergi jadi marbot gereja, tapi itu yang dulu. Sekarang yang melayani saya seorang satpam ya. Seorang satpam ya. Beragama Muslim. Olahraga pagi kurang lebih 3 km, olahraga sore 1 jam, mandi pagi dan sore. Makan siang saya beli makanan yang dekat rumah. Sedangkan istrinya menyuapi saya makan sehari 3 kali, minum obat 3 kali, dan jam 10 malam bikin susu. Pada kondisi akhir 2002, saya sering melantur, lupa terhadap rumah sendiri, lupa rumah kontrakan, dianggap rumah sendiri. Saya minta disiapkan baju, celana, jas, dan dasi untuk rapat dengan Khofifah. Iya. Enggak, ini rupanya sakit Pak. Sakit. Betul. Terus
Pak Eras yang saya hormati, saya rindu akan khotbah Pak Eras yang semakin mendewasakan iman saya. Baik di ABAM, Wanita Surgawi, Seminar Mencari Jodoh, Logos, Rema, dan Truth.id. Pak Eras, setiap saya doa malam membayangkan wajah Tuhan Yesus dan sering menangis sendiri. Hampir 60 tahun saya mengumbar kedagingan saya dan baru 3,5 tahun saya merasakan sakit yang luar biasa. Terakhir 2021. Ternyata Tuhan Yesus itu luar biasa. Tahun 2022 hingga saat ini merasakan sakit itu. Pertanyaannya, apakah saya masih layak masuk langit baru, bumi baru? Walaupun satu hari, 1 kali 24 jam, saya selalu mengenang Yesus sebagai manusia dan Tuhan Yesus dan sebagai anak Allah. Melalui seminar-seminar Pak Eras, kemarin saya habis teater ke rumah sakit. Ya. Hasilnya semua baik. Tensi atas 124/0, tensi bawah 83, 100%. Sementara yang rusak saraf nomor penciuman dan saraf penglihatan, perasa rasa mulut, perasa kulit dan pipi, telinga. Ya, jadi sudah banyak bagian panca inderanya nggak berfungsi ya. Terus apakah saya bisa melihat lagi seperti sebelumnya? Walaupun saya secara pribadi selalu berdoa mulai jam 4 sampai jam 5 pagi. Dan jam 5 pagi mendengar khotbah Pak Eras sampai jam 6 pagi. Terus jam 6 pagi jalan pagi sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi sampai jam 8 berjemur dan mandi. Jam 4 sampai jam 5 sore treadmill. Mohon bantuan doa Pak Eras. Salam hormat saya buat Pak Eras, keluarga dan tim ABAM. Shalom. Anda bersyukur punya istri yang masih mau menerima. Iya. Walaupun Bapak ini punya moral rusak. 7 tahun mengkhianati keluarga, tapi tahun-tahun panjang hidup dalam kehidupan yang Tuhan tidak berkenan. Saya beritahu satu hal yang pasti benar, bahwa Tuhan itu memberikan Bapak anugerah. Bapak harus sakit seperti ini sebagai persiapan Bapak masuk kekekalan. Dan saya sudah menjumpai orang-orang yang masa mudanya atau tahun-tahun panjangnya hidup tidak benar. Dan di hari tuanya dibuat sakit, dibuat tidak memiliki kebahagiaan dengan fisiknya sebagai persiapan kekekalan. Tidak usah berharap sembuh. Yang Anda harap itu bertobat dan hidup kudus. Kalau Anda sembuh, Anda masih berbuat dosa. Kalau tubuh Anda sehat, Anda itu masih rusak. Jadi lebih baik tubuhmu dirusak, tetapi jiwamu selamat. Seperti doa Paulus, serahkan tubuhnya kepada iblis, jiwanya selamat. Jadi bersyukur dengan keadaan ini. Tidak usah mimpi sembuh secara fisik, tapi sembuh secara rohani. Mungkin umur Bapak tidak panjang dengan kondisi seperti ini. Dan Bapak harus siap dengan umur yang tidak panjang lagi. Yang penting Bapak masuk ke langit baru, bumi baru. Tidak masuk neraka. Oke, teruskan. Selanjutnya pria, tidak disebutkan umurnya, dari Langowan, Manado. Shalom Bapak Pendeta Erastus. Saya adalah seorang hamba Tuhan di salah satu gereja. Gereja Pentakosta. Gereja Pentakosta. Dan juga saya adalah seorang guru agama di SMA. Pertanyaan saya di dalam Alkitab, Yesus memberikan sebuah penjelasan bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Nah, di zaman sekarang yang saya lihat ada begitu banyak gembala yang hanya berstatuskan gembala, tapi tidak menjadi gembala yang baik. Seringkali gembala ini hanya mempergunakan jabatannya supaya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Misalnya hedonisme, keuangan, dan seringkali pengajarannya kepada jemaat hanya perpuluhan. Dan kalau tidak diberi perpuluhan, tidak diberkati. Katanya, gitu ya. Katanya. Apakah gembala seperti itu kita harus terus menghormati karena dia gembala dan tetap mengikuti jejaknya atau tidak? Yang pertama, kita menghormati semua orang secara patut dalam kesantunan hidup. Tetapi untuk firman yang dia sampaikan tidak perlu kita serap, tidak perlu kita turuti, karena firmannya itu bukan firman yang murni. Jejaknya apalagi tidak perlu kita contoh.
Dan sebaiknya kita pindah gereja. Kalau sudah tidak respect kepada gembala, jangan kamu lawan gembala itu dan mempermalukan di depan umum. Apalagi menyerang, jangan. Tinggalkan saja dengan diam-diam, itu elegan. Kalau Anda diberi Tuhan tugas untuk menegur dia, tegur dengan dua pasang mata. Jika tidak, tinggalkan saja. Terus. Karena dia juga gembala yang diurapi, sama halnya cerita Daud dan Saul. Iya. Saul diurapi, tapi gembalamu apakah pernah diurapi saya tidak tahu. Tetapi memang etika sopan santun dunia mewajibkan kita menghormati. Nah, menghormati bukan berarti harus menuruti perkataannya loh. Oke? Iya, Pak Coach. Yudas, kalau seandainya Anda hidup dengan Yudas, apakah Anda harus menuruti perkataannya? Oke, teruskan. Saya minta dukungan doa buat mama saya yang lagi sakit stroke ringan. Terima kasih. Saya minta izin bertanya. Saya suka sekali buku-buku yang Bapak Erastus punya, seperti Ular di Tengah Taman, Kodrat Ilahi, dan Penetapan. Jika ada buku-buku terbaru, bolehkah saya minta? Tuhan Yesus memberkati. Pria ini harus mendapat perhatian khusus kita. Dia serius. Semua buku yang dia inginkan kita kirimkan. Kiranya Tuhan menolong ibu dari bapak ini yang mengalami stroke ringan. Bapak di surga, tolonglah mama dari pria ini. Amin. Oke, kita teruskan. Selanjutnya dari wanita 45 tahun, sudah menikah, punya 2 anak di Jakarta. Shalom Pak Eras, Bapak rohaniku. Pertama, saya mohon maaf apabila pertanyaan saya sangat pribadi, tapi saya tidak tahu harus kemana cari jawaban. Sebentar, identitas mohon disamarkan. Kalau begitu, ini kita nggak baca dulu. Oke, baik. Kita teruskan ke bawah ya. Ya. Pria 36 tahun, sudah menikah, memiliki 4 anak di Kupang, NTT. Iya, terus. Saya ingin meminta solusi sekaligus bimbingan dari Bapak Pendeta terkait permasalahan rumah tangga saya, yakni istri saya saat ini sedang menjalani hubungan dengan laki-laki lain. Menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan kesulitan ekonomi terkait hutang yang dilakukan oleh istri tanpa sepengetahuan saya. Dahulu istri saya seorang Muslim, dan saat kami menikah tahun 2015, dia sudah dibaptis dan memeluk agama Kristen Protestan. Kami memiliki 4 orang anak putri yang sekarang tinggal bersama istri saya, dan kami tinggal terpisah karena tempat tugas saya berbeda pulau. Berawal saat saya mengetahui perselingkuhan istri saya dengan seorang laki-laki beragama Muslim tersebut pada bulan Oktober 2023. Dan sampai saat ini mereka masih menjalin hubungan. Banyak hal serta upaya yang saya lakukan untuk bisa menjalin kembali rumah tangga seperti semula. Namun sampai dengan saat ini istri saya tidak mau lagi dengan alasan tidak ada rasa sayang lagi karena sudah mendapat kenyamanan dari laki-laki tersebut. Berulang kali istri saya meminta bercerai, namun saya tidak mau dikarenakan janji saya kepada Tuhan Yesus pada saat kami menikah. Setiap hari saya hanya berdoa kepada Tuhan Yesus untuk minta pengampunan dari Tuhan, baik untuk diri saya, istri dan selingkuhannya, serta meminta Tuhan Yesus untuk campur tangan memberikan jalan keluar untuk saya dapat melunasi hutang-hutang istri saya. Karena gaji saya tidak cukup lagi untuk membayar hutang serta memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Upaya yang saya lakukan dengan meminjam uang juga belum bisa menutupi hutang istri saya. Demikian Bapak Pendeta, mohon kiranya saya diberikan bimbingan untuk saya dapat mempertahankan rumah tangga saya dan jalan keluar untuk melunasi hutang istri saya. Terima kasih. Yang pertama, jangan membayar hutang istri, digantung saja. Itu yang pertama. Yang kedua,
kamu harus serius memperoleh bukti kalau istrimu benar-benar selingkuh. Kalau suatu hari diperkarakan, kamu masih bisa mengambil 4 anakmu. Daripada anakmu diambil istri lalu bisa pindah agama semua. Iya. Kalau ternyata istri benar-benar terbukti selingkuh, maka anak-anak tidak layak tinggal dengan orang tua yang melakukan pelanggaran moral. Yang ketiga, kamu sudah benar bersikap bertahan dan mempertahankan rumah tangga. Dengan doa, ya, dengan pendekatan yang baik, kiranya istrimu masih bisa dikembalikan. Ya, sementara itu kami ikut mendampingi. Oke, cukup. Teruskan. Selanjutnya, wanita 47 tahun, single, agama Katolik dari Jakarta. Terima kasih banyak karena saya telah menerima buku True Biblical Grace. Meskipun buku Corpus Delicti yang saya minta sedang out of stock dan tim Abang menawarkan buku alternatif untuk dikirimkan. Habis ya, Corpus Delicti. Bisa diberi PDF-nya. Diberi saja PDF-nya. Terus, kalau boleh, apabila nanti buku Corpus Delicti sudah kembali dicetak, saya minta dikirimkan. Karena kalau hanya nonton dari seminar di YouTube kurang afdol tanpa membuat coret-coret catatannya. Ada yang mau saya tanyakan lagi, Pak, mengenai terms janji Tuhan. Apa sesungguhnya yang dijanjikan oleh Bapa? Bapa di surga. Iya, Bapa di surga. Mengingat ada kelompok Kristen tertentu yang dengan gampangnya sering mengklaim janji Tuhan. Ya, sering kali orang berkata klaim janji Tuhan dan tidak jelas janji yang mana yang dimaksud. Ya, dan ini ngawur sebenarnya. Terus, apakah janji itu hanya tentang kedatangan Mesias atau ada janji lainnya? mungkin janji yang dimaksud itu berkat, perlindungan, biasanya begitu. Iya. Ya, terus. Apakah janji itu awalnya hanya diperuntukkan bagi bangsa Israel perjanjian lama, dan akhirnya melalui wafat dan kebangkitan Yesus, janji itu diwariskan kepada seluruh umat pilihan sampai dengan hari ini? Ada janji yang memang ditujukan untuk bangsa Israel, tapi juga ada janji yang diperuntukkan bagi orang percaya. Itu ya. Oke. Teruskan. Lalu ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, Ia memberikan beberapa janji seperti, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Atau janjinya dalam amanat agung bahwa Yesus akan menyertai kita sampai akhir zaman. Iya, banyak janji, tapi sering orang berkata klaim janjinya. Itu tidak jelas, dan biasanya orang yang suka berkata klaim janjinya itu bicara soal berkat jasmani. Oke. Bagaimana sikap yang benar yang harus kita lakukan untuk menghormati janji-janji Tuhan tersebut? Mengingat untuk melakukan sikap percaya kepada Tuhan juga bukan hal yang mudah, karena ujiannya dalam segala aspek kehidupan. Tolong pencerahannya ya, Pak. Kita harus tahu bahwa setiap janji Tuhan itu ada tanggung jawab. Jadi bukan hanya janji yang kita nantikan, tetapi pemenuhan bagaimana mencapai janji itu dan kemudian bertanggung jawab atas pemenuhan janji itu. Misalnya janji berkat. Bagaimana bisa mencapai janji berkat? Hidup kamu harus kudus. Setelah menerima berkat itu, lalu apa? Kamu harus menggunakan untuk kemuliaan Tuhan. Oke, teruskan. Kalau bisa dengan dasar-dasar ayatnya. Karena secara Katolik saat ini kami sedang dalam masa puasa dan pantang. Jadi saya mau sungguh-sungguh menghayati pengharapan Tuhan atas diri saya, supaya bisa dibangkitkan bersama Kristus. Ya, saya kira cukup ya jawaban-jawaban saya tadi. Jadi janji Tuhan untuk digenapi, kita harus memenuhi kriteria mengalami janji Tuhan. Lalu tanggung jawab ketika janji itu diberikan. Oke. Terutama sedang belajar tidak ngomong anjir lagi.
Saya berjuang menghayati pesan Pak Eras untuk selalu hidup kudus, tak bercacat celah, tidak menyakiti orang lain, dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk cinta Bapak kepada kami semua yang masih jatuh bangun ini. Sehat selalu Pak, panjang umur. Salam hormat dari saya dan Mami, 77 tahun. Dominus vobiscum, artinya Tuhan menyertai atau Tuhan memberkati. Ya, oke. Kepada yang penanya, saya sudah menjawab. Jadi kita percaya ada janji-janji Tuhan, tetapi janji-janji itu akan dipenuhi atas orang-orang yang layak menerima pemenuhan janji. Jadi tidak diberikan kepada sembarang orang. Yang penting kita itu hidup benar, hidup suci, maka janji-janji Tuhan akan pasti digenapi. Iya, pasti. Dan kalau Tuhan sudah menggenapi janjinya, kita harus hidup benar. Bisa mengelola apa yang Tuhan berikan itu dengan baik-baik kemuliaan Tuhan. Oke, terakhir satu lagi. Pria 44 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak dari Manokwari, Papua Barat. Bisakah untuk dihubungkan dengan ibu dari Manokwari? Ini dari Abam episode 894. Yang sedang mencari hot di Manokwari. Sampaikan kerinduan kami, suami dan istri ingin berjumpa dan sharing dengan Pak Eras, kapan ke Manokwari? Doakan kami di Manokwari. Manokwari berjuang memberitakan suara kebenaran. Pendengar setia mulai tahun 2009 sampai sekarang. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras, keluarga dan tim. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ini dihubungi ya. Ini dihubungi nih. Apa yang bisa kita bantu, pembukaan hot atau apa ya. Baik, saya kira kita sampai di akhir episode 937. Kita akan masuk di episode 938. Tuhan memberkati.